ini jadi momen paling serius negara ya dalam melawan gurita perampokan sumber daya alam. Benar. Negara ini yang memiliki melawan power yang besar, terstruktur, sistematis di situ dan melibatkan banyak kepentingan. Berharap bahwa dari operasi ini adalah sebuah terobosan ya, yang memang harus kita apresiasi juga ya, karena bukan hanya militer yang dilibatkan tapi juga Kejaksaan Agung ya. Iya. Satu lokasi 9 triliun, 1,9. Itu ada 1.000 triliun, artinya sudah 1 biliun ya gitu untuk ini. 1 biliun itu artinya kita bisa untuk membangun negara ini menjadi negara maju yang benar-benar bisa melesat bisa makmur ya, mungkin bisa makmur ya gitu. masyarakatnya. Jadi jangan sampai juga lagi-lagi rakyat pasti mendukung kalau memang ada kerugian yang bisa dikembalikan ke negara dan untuk kemauan rakyat gitu. Baik, sahabat Lampung Pos, kembali lagi dalam podcast bertajuk Lampung Pos. Masih bersama saya Mustaan Basran. Saya Muharram Chandra Lugina. Saya Efran Kurniawan. Kali ini kita bicara masih tentang isu yang benar-benar panas ya, isu-isu kritis yang kita angkat terus dalam podcast kita, yaitu sekarang tentang perang melawan tambang ilegal yang kini sudah pelaksanaannya sudah benar-benar nyata gitu ya. Jadi Presiden Prabowo itu sudah menyatakan bahwa ada 300 triliun yang hilang dari tambang ilegal ini gitu. Dan ini dengan pergerakan nyatanya ini Presiden Prabowo itu langsung meminta militer, dalam ini ada celahnya yaitu dalam operasi militer selain perang OMSP itu ya. Itu bisa melakukan itu, dia bekerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian, tapi militer yang menjadi koordinatornya gitu. Ini menjelajah kemana-mana tambang-tambang ilegal yang akan mereka berantas seperti apa gitu, mengembalikan lagi kerugian-kerugian negara yang diakibatkan oleh tambang ilegal sampai kemudian menjadi pemasukan negara yang baik untuk pembangunan ke depan gitu. Tapi untuk selengkapnya kita tunggu saat lagi setelah ada jeda berikut ini. Baik, dalam segmen 1 kali ini kita akan membahas tentang data dan fakta apa saja yang terjadi selama ada perintah operasi militer selain perang ini untuk memerangi tambang-tambang ilegal yang merugikan negara ini. Saya mulai mungkin ya dari saya, yaitu yang pertama itu ada modus terselubung dari tambang ilegal ini. Seperti misalnya ada penambangan pasir kuarsa yang ternyata di dalam mereka menambangnya di dalam lokasi konservasi dan yang terlarang gitu. Jadi itu akhirnya diteliti oleh militer, dan juga mereka menggunakan bahwa tambang ini tambang rakyat. Ternyata tambang rakyat itu kan ada ukurannya gitu. Tapi ini di pertambangan, lokasi pertambangan ada ekskavator yang kapasitasnya luar biasa, mobil-mobil penampung yang mengangkut bahan tambang pasir kuarsa yang luar biasa, artinya sudah bukan lagi tambang rakyat tapi diusahakan oleh sebuah perusahaan yang besar gitu. Nah, apakah ada backing atau tidak itu masih terus ditelusuri oleh pihak militer gitu. Kemudian yang kedua, yang dalam operasi besar ini bahwa ekskavator dan segala macam itu sudah mulai. Ada beberapa seperti di Aceh itu langsung dimintakan oleh gubernurnya untuk diturunkan semua alat-alat berat yang untuk tambang itu gitu. Artinya ke depan memang harus jeli lagi masyarakat atau pemerintah untuk mengawasi dan mengamati setiap pergerakan untuk tambang ilegal sendiri gitu. Nah, itu mungkin fakta dari saya. Mungkin ada yang lain dari Efran atau Bung Lulu? Ya, mungkinnya dari fakta dari ini ya. Kita bicara juga ini kan salah satu kekayaan alam Indonesia ya, yang memang harus kemanfaatannya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia ya. Dan kita ketahui bahwa banyak tambang ilegal ini yang berdasarkan
tadi juga disebutkan bahwa hampir 300 triliun ya Betul, kerugiannya. Itu juga baru angka Baru estimasi ya. estimasi. Secara Secara garis besar global oleh kerugiannya Presiden. mungkin lebih ini ya karena Betul. disebutkan bahwa ada juga ikutannya dari timah-timah itu ya dari Betul. ini ya logam tanah jarang itu ya. Betul. Di situ ya mungkin bisa nilainya mungkin bisa lebih dari 300 T gitu kalau kita emang menghitungnya secara detail ya, secara keseluruhan ya, karena itu baru estimasi ya. Betul. 300 triliun itu ya. Dan kita juga bahwa dari temuan BPKP ya, bahwa betul. di Satu lokasi saja tambang aja 1,9 triliun ya. Itu baru dari satu tambang ya kita yang ketahui kapasitasnya juga mungkin kecil betul. ya. Dan ini mungkin di salah satu tempat yang kita ketahui juga bahwa tambang-tambang ini hampir merata ya dari Babel sampai Morowali ya di Sulawesi ya. Itu kita hitung berapa ratus gitu. Betul. Kalau dari satu lokasi 1,9 aja kok kali berapa ratus udah berapa triliun ya. Udah berapa ratus triliun gitu loh. Dan ini cukup penambang juga dengan adanya LTJ tadi ya, logam tanpa tanam tanah jarak. Jarang itu ya, bahwa di situ juga ternyata di logam itu ada juga kandungan-kandungan lain selain logam mineral itu ikutan istilahnya. Betul. Ya. Ada lantan, ada cerium dan neodymium ya. Neodymium. Dan itu kalau dihitung secara ini mungkin nilainya bisa lebih gitu loh. Kalau dinilai ya, dan termasuk mereka itu di logam itu jam 1 juga diselundupkan ya oleh para bohir ya, dan ini menandakan bahwa para pelakunya juga bukan hanya mencuri ini ya. Dan logam itu juga ternyata sekarang masih didambakan oleh seluruh dunia untuk chip dan baterai. Untuk baterai ya. Betul. Itu salah satu bahan baku yang memang Betul. sangat dibutuhkan juga ya untuk di dunia ini ya. Dan itu emang kalau kita secara dilegalkan mungkin pemasukan buat negara juga bisa luar biasa benar ya. Dan itu sesuai bahwa kekayaan alam Indonesia yang kaya ini emang harus dimanfaatkan ya untuk sebesar-besarnya kemanfaatan buat masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan ya. Dan ini menjadi sebuah bahwa dari Mabes juga disebutkan bahwa 80% produksi timah nasional juga hilang ya karena aktivitas yang ilegal itu. Itu temuan dari Mabes TNI ya? Betul, 80% ya. 80%. Itu angka yang cukup fantastis juga ya. 80% dari tambang ilegal ini ya, aktivitas tambang ilegal ini ya, dan ini sebagian besar itu diselundupkan ya. Betul. Dan itu penyelundupan yang membuat negara juga rugi berapa ratus triliun mungkin ya dari pemasukan ya karena akibat penyelundupan ini ya. Iya. Dan sebenarnya bahwa tadi juga Bung Aan ngomong bahwa kalau emang benar dijalankan dengan baik, kemanfaatan juga bisa luar untuk biasa. Rakyat ya, untuk bisa pembangunan ya. Iya. Karena kita ketahui juga dengan kondisi gini sangat ini loh, uang yang ratusan triliun itu sangat luar biasa ya untuk bisa membangun di tengah kondisi yang seperti saat ini ya. Saya ingat terus itu ya, 300 triliun itu awal-awal Presiden Prabowo itu memimpin itu kita efisiensi sampai 150 triliun untuk 1 tahun kan. Artinya kalau dikembalikan tambang 300 triliun, kita nggak usah efisiensi 2 tahun tuh. Artinya kan karena 1 tahun ini 150 gitu. Iya. Nah itu udah gitu Indonesia juga dikenal dengan produsen tambang timah dan biji besi itu. Makanya kalau ini jadi rayahan para orang-orang berduit dan orang-orang hitam, kalangan hitam, sindikat hitam gitu. Mungkin Epran sendiri ada fakta lain selain itu. Ya benar, kasus di Bangka Belitung ini cuman salah satu dari 1.500 lebih titik penambangan emas tanpa izin ya, itu berdasarkan data dari Bareskrim yang tersebar dari Sumatera Utara sampai Kalimantan Selatan ya. 1.500 tuh. 1.500 lebih. Kali 1,9 ya. Kalau di satu. Bahkan Ditjen Gakum Kementerian SDM juga memetakan titik tambang ilegal ini juga ada di Morowali, Gorontalo, Maluku, dan Banyuwangi. Yang sebagian besarnya berbentuk tambang rakyat yang direkayasa menjadi celah bagi pemodal-pemodal besar ya. Yang muaranya ini biasanya dibackingi pada aparat dan politikus lokal ya. Dan tindakan dari
Menteri Menteri SDM. Menteri Pertahanan dan SDM kemarin itu, kalau saya melihatnya ini jadi momen paling serius negara ya dalam melawan gurita perampokan sumber daya alam Benar. negara ini yang memiliki melawan power yang besar, terstruktur, sistematis di situ dan melibatkan banyak kepentingan. Nah itu artinya memang sekarang Menteri Pertahanan jangan sampai tertipu bahwa banyak modus sendiri bahwa pemodal-pemodal besar itu dengan menyamarkan lokasi tambang itu sebagai tambang rakyat. Itu kan ya, artinya jangan sampai mereka juga selip mata atau ditipu oleh pemodal besar seperti kata Epran tadi. Ternyata banyak pemodal besar yang turun ke lokasi mengatasnamakan tambang rakyat dan kemudian mereka mengeruk seluruh kekayaan kita untuk diambil mereka dan terus saja merugikan negara kan. Selain tambang rakyat ternyata izin tambangnya tambang pasir, ternyata di dalamnya ada nikel. Betul, tambang pasir ada nikel, pasir kuarsa katanya di dalamnya ternyata ada timah, ada nikel, ada besi. Yang jelas karena Indonesia adalah produsen biji besi dan timah terbesar di dunia kan gitu. Iya, karena ini kita ketahui juga bahwa kelakuan khususnya penambang-penambang ilegal ya sama backing-backingnya itu sangat merugikan ya, karena selain mereka mencuri timah juga ini menjadi sebuah mereka juga mencuri masa depan loh industri strategis Indonesia, karena timah itu menjadi salah satu hasil tambang Indonesia yang cukup diperhitungkan Iya betul. Kandungan juga di Indonesia masih banyak gitu loh, dan ini menjadi gebrakan dari presiden itu emang harus didukung semua pihak gitu loh, karena ini juga menjadi awal momen untuk bisa mengembalikan hak-hak, soalnya itu menjadi hak-hak rakyat betul. Hak rakyat ya untuk mengembalikan dan nanti dipergunakan untuk juga kepentingan rakyat seperti dalam undang-undang konstitusi kita ya gitu. Betul. Pasal 33 itu bahwa kekayaan bumi, kekayaan alam Indonesia dan air dikuasai oleh rakyat dan dikelola untuk kepentingan rakyat gitu. Nah jelas sahabat Lampung Pos ini adalah perampokan yang terorganisir oleh mafia tambang yang benar-benar harus diberantas gitu. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi ke podcast Bedah Tajuk kita ke segmen 2 ya, yaitu mengulas atau memberikan warna kepada kasus ini dari berbagai kutipan berbagai pihak, terutama akademisi, tokoh masyarakat, tokoh negara, bahkan pihak penguasa sendiri bagaimana sikapnya gitu. Yang pertama mungkin lagi-lagi dimulai dari saya nih ya. Ini dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Letjen Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin itu menyatakan bahwa memang itulah setelah Presiden mengeluarkan pernyataan 300 triliun itu, sekarang pihak militer atau Menteri Pertahanan melakukan operasi yaitu OMSP. Itu ada acuannya, ada regulasinya bahwa operasi militer selain perang, OMSP itu ada acuannya. Jadi dia merasa berasa legal untuk melakukan hal itu gitu. Karena apa? Karena memang operasi ini menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia gitu loh. Kemudian masa depan generasi bangsa ke depan dengan hasil timbang ini, dan juga adanya upaya pidana dari para sindikat atau mafia tambang untuk mengeruk hasil kekayaan kita dan bakal merugikan keuangan negara untuk pembangunan ke depan gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial dan perlu juga penanganan dari yang dilakukan oleh militer gitu. Karena militer juga mempunyai hak untuk menjaga kedaulatan, bukan hanya kedaulatan negara, termasuk kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi kan gitu. Makanya inilah dia sudah mulai bergerak menyusuri beberapa tambang-tambang ilegal di Indonesia gitu. Nah, mungkin masih ada lagi mungkin dari komandannya negara kita ya, orang nomor Pak Presiden ya, orang nomor 1 ya, bahwa dia menyatakan bahwa emang dia tidak bertindak tegas ya. Iya. Tidak ada istilah siapapun backingnya, termasuk jenderal juga akan disikat abis gitu loh. Tidak pandang bulu ya. Tidak pandang bulu ya, untuk siapapun yang backingin di bawah di belakang tambang ilegal ini akan disikat, termasuk yang berpangkat tinggi ya, termasuk di pihak militer itu jenderal ya. Iya. Dan ini menandakan bahwa emang dari pernyataan ini bahwa emang harus benar-benar gitu loh, bahwa
tidak memberi salah ya kepada siapapun untuk bisa Betul. membackingin ya dari tambang-tambang ilegal karena dengan kerugiannya sangat ini ya, sangat berdampak juga ya. Iya. Kalaupun emang kalau secara legal kan mungkin pemasukan negara juga bisa lebih gede ya, bisa lebih banyak gitu. Dan ini kan banyak merugikannya gitu buat Indonesia ya sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup banyak ya. Dan kita ketahui salah satunya timah juga menjadi salah satu penghasil terbesar ya di dunia ya. Dan itu emang menjadi sebuah, belum lagi bahan tambang ikutannya yang tadi betul, yang tadi disebutkan chip dan baterai tadi kan. Betul. Itu yang enggak juga ya, enggak mereka istilahnya para penambang dan pejabat juga dibohongin gitu. Iya, betul. Sama penyelundup itu kan. Ternyata ada barang yang ternyata lebih ada juga mahal. yang enggak kelihatan ya istilahnya. Kalau lebih diteliti lebih seksama mungkin kelihatan gitu lah. Oke lah timah katanya kan tambang mereka. Ternyata ada juga ikutannya ya yang bisa menghasilkan juga mungkin bisa lebih besar juga, karena itu juga kan tadi disebutkan bahwa itu sebagai salah satu bahan buat baterai yang banyak dibutuhkan. Ya betul. Apalagi kondisi sekarang ya dan kemajuan teknologi chip itu banyak benar dibutuhkan kan. Betul. Terus selain itu juga bahwa emang apa yang di pernyataan Presiden juga akan mengandung resiko ya. Iyalah. Pasti. Karena kita katakan juga bahwa taruhannya ini kan politik juga loh. Betul ada banyak pihak yang bermain ya. Karena kita katakan juga yang bermain itu ya istilahnya orang-orang tertentu yang punya jabatan, punya kekuasaan gitu loh. Dan itu mungkin ya mereka bermain di wilayah-wilayah politik itu loh. Dan itu menjadi sebuah memiliki resiko juga ya bagi Prabowo dengan pernyataannya itu, bahwa mungkin nanti bisa mengganggu juga pemerintahan. Tapi mungkin Prabowo juga dengan pernyataannya juga sudah menyiapkan gitu loh langkah-langkah antisipasi ya, karena dia juga mungkin paham siapa orang-orang yang mungkin bermain di lingkaran setan ini. Walaupun nggak disebutkannya, betul, tapi mungkin dia udah ada ya, karena dia juga mungkin kan ada ini ya, ada intelijen atau apa, ada pembisik-pembisiknya gitu loh. Dan ini menjadi sebuah hal yang harusnya ketegasan Prabowo ini emang harus benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak ya, walaupun siapapun itu backingnya dan siapapun yang bermain di belakangnya itu emang harus disikat habis loh. Bukan hanya para pembackingnya di belakang hanya seorang pangkat rendah ya, tapi benar sampai semuanya lah, para bohir-bohir yang ini. Betul. Pokoknya bukan hanya mungkin sipilnya juga yang punya bermain di wilayah politik ini ya. Pastilah. Dan itu semuanya harus imbang lah semuanya. Jangan hanya militernya tapi semuanya juga harus dibabat habis gitu loh. Jadi ada keberimbangan, bukan hanya di militer gitu loh yang disikatnya, tapi para bohir-bohir yang bermain di wilayah politik juga yang biasanya yang bukannya ini biasanya dari anggota DPR, anggota DPRD atau anggota partai politik kan biasa mereka lah yang biasa bermain gitu loh. Mungkin bisa dibabat habis juga yang mereka juga loh, karena mereka juga yang emang dengan merasa punya kekuasaan, punya kuasa, punya backing juga iya. Nah itu juga harus ikut juga dibawa habis gitu loh. Ya itu artinya memang kalau diteruskan itu akan benar-benar mengganggu kedaulatan negara, sebagaimana banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan dari tambang ilegal ini gitu. Nah mungkin Efran sendiri punya kutipan siapa gitu? Ya saya mau melanjutkan kutipan dari Menteri Pertahanan lagi ya. Safri ini menyebut penindakan tambang ilegal ini mereka tidak melihat latar belakang dari mana, tetapi melihat kepentingan nasional betul. Yang harus ditegakkan dan diselamatkan. Artinya pemerintah sekarang tidak pandang bulu, tebang pilih untuk menindak siapa saja di belakangnya, baik pengusaha, purnawirawan ataupun polisi yang merampok sumber daya alam ya. Artinya di sini juga Presiden Prabowo juga paham betul, mungkin masyarakat biasa juga tahu kalau di balik tambang ilegal ini siapa juga yang backingnya ya. Ada yang backingnya aparat oknum ya. Ya jaringan yang menggurita dan mengakar sejak rezim-rezim sebelumnya. Betul, karena kan memang
setiap pemodal itu pasti dia punya apa namanya niat bahwa harus kembali modalnya, bahkan lebih harus betul. untung Harus kan lebih gitu ya. untung. Makanya mereka untung yang sebesar-besarnya itu segala cara digunakan. Tinggal bagaimana pemerintah menjaga regulasi agar memang kerugian negara tidak begitu besar. Ya. Dan juga ternyata ada dua modus yang dilakukan oleh mafia itu. Yang pertama adalah modus tambang rakyat. Mereka menggunakan tambang rakyat tapi sebenarnya tambang usaha besar, tambang besar. Yang kedua adalah ya seperti tadi itu loh. Mungkin dulu banyak cerita kita tambang emas di Papua itu apa namanya oleh Freeport itu dulu ada isu bahwa di sana ternyata bukan hanya emas, ada uranium. Zat yang memang jadi incaran orang untuk bahan baku nuklir kan ya. Ini ada lagi ternyata gitu ya. Bahan baku baterai dan chip yang untuk bahan baku. Yang untuk bahan baku chip yang juga dibutuhkan oleh dunia. Selain mereka juga ada timah yang memang merugikan sangat besar, ada kerugian yang lebih besar lagi yang ternyata itu hanya 300 dari timahnya aja dari timahnya aja gitu. Belum ikutannya itu. Kemudian estimasinya ada 1.500 titik. Iya. Kalau dikali 9 triliun yang tadi satu lokasi 9 triliun, 1,9 itu ada 1.000 triliun, artinya sudah 1 biliun ya gitu untuk ini. 1 biliun itu artinya kita bisa untuk membangun negara ini menjadi negara maju yang benar-benar bisa melesat bisa makmur ya, mungkin bisa makmur ya gitu. masyarakatnya. Jadi jangan sampai juga lagi-lagi rakyat pasti mendukung kalau memang ada kerugian yang bisa dikembalikan ke negara dan untuk kemauan rakyat gitu. Jadi presiden juga landasannya adalah kedaulatan rakyat seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin, dan ini juga mungkin harapannya adalah dukungan dari masyarakat. Dan semoga ke depan memang seperti itu. Kita masih bahas tentang tambang ini ya, tentang lebih mendalam nanti kita bahas. Tapi jangan kemana lagi, kita saat lagi berjumpa. Baik, kita kembali lagi di podcast Bertajuk Lampung Pos. Kali ini di segmen 3 yaitu kita menganalisis lebih jauh tentang tambang ilegal yang akan diberantas oleh negara ini gitu. Dan memang kita masih ragu apakah ini berkaitan akan dijegal oleh politik dan apakah memang harus negara seperti apa sikapnya gitu, memang harus jadi dari sekarang lah kita mulai gitu. Jangan sampai negara juga ragu untuk melakukan penindakan tegas ya terhadap mafia tambang ini gitu. Mungkin Alul sendiri gimana kita Bung Lulu? Berharap bahwa dari operasi ini adalah sebuah terobosan ya, yang memang harus kita apresiasi juga ya, karena bukan hanya militer yang dilibatkan tapi juga Kejaksaan Agung ya. Dan Kejaksaan Agung juga sudah mengatakan bahwa penggunaan mesin berat tadi yang di awal dibahas itu ya, tadinya katanya tambang rakyat kan, tapi ternyata memakai alat berat juga ya. Itu mereka menilai bahwa itu bukan ini ya. Kalau kita katakan bahwa modalnya berapa sih kalau tambang rakyat? Betul. Berarti kalau udah ada eskavator apa mesin berat itu berarti di balik itu ada pemodal besar gitu loh. Dan ini menjadi perhatian juga oleh Kejagung ya, karena mereka juga menemukan hal itu di lapangan gitu loh. Karena ya kita paham lah bahwa rakyat itu segimana sih modalnya kalau rakyat gitu loh. Kalau emang itu tambang rakyat ya. Tapi kan kalau kita saksikan juga udah alat berat udah masuk ke situ gitu loh. Dan ini modalnya juga bukan ece-ece gitu loh. Butuh juga modal besar dan itu butuh pemodal yang emang memiliki juga dana besar gitu loh. Dan mereka pasti mengharapkan keuntungan juga lebih besar. Betul dong. Kita namanya sistem ekonomi, di sisi ekonomi kan kita nanamkan segitu, kita harus dapatnya minimal 2 kali lipat kan minimal gitu loh. Jangan hanya kita buang-buang, kalau mau bisnis kan nggak buang-buang duit gitu, tapi kita ngeruk keuntungan gitu loh. Dan mungkin satu lagi bahwa untuk mengukur keberhasilan dari apa yang dicanangkan oleh presiden ini, bahwa mutlak dari pendidikan ini ya, tindak pidana bagi pencucian uangnya ya, dan kita terhadap para bohir ya, dan bukan hanya para bohir, dan pemecatan dari anggota atau aparat yang terlibat ya di tambang-tambang ilegal ini ya, atau khususnya mereka yang membackingi ya. Terus kita juga bahwa tanpa ada arah untuk memikiskan para cukong, itu juga akan
tidak akan berjalan operasi ini dengan baik gitu Betul, loh. benar. Dan ini mereka tentunya dengan tidak memiskinkan, hanya misalkan dihukumnya misalkan Tidak ada efek jerah. iya betul. Mereka akan balik lagi gitu loh. Tidak ada efek jerah, mungkin mereka balik Betul. lagi ke bisnisnya Karena itu. untungnya besar itu kan. Betul, dan apa yang diterima mereka dengan hukumannya itu mungkin cuma beberapa Iya. tahun gitu loh. Dan mungkin mereka juga dalam masa itu juga nanti dengan ada pemotongan-pemotongan kan Nah, mungkin kan, berapa betul. tahun gitu. Apalagi mereka mungkin bisa juga bermain juga di situ kan. Karena bermain itu bagi mereka udah biasa Nah, gitu itu. loh. Pakai duit karena Nah, mereka itu. punya Betul, punya uang besar dana kan. gitu, Nah. dana besar gitu loh. Dan itu emang salah satunya juga harus memiskinkan itu ya, bukan hanya dari sisi pidananya ya, tapi memiskinkan para cukong-cukong atau para ini ya backing-backing itu ya. Tapi jangan lupa loh, ini kan ada unsur politiknya juga. Tapi Ya. gimana dengan politik Ya, itu mungkin gitu. Ya di sinilah dituntut ketegasan dan keberanian ya, dengan apa ya, jangan hanya cawe-cawe aja Betul, gitu loh betul. dari seorang, apalagi udah pernyataan di seorang presiden Presiden, gitu iya, loh. betul. Dan itu harus emang para pembantunya juga harus mendukung gitu loh apa yang emang sudah dinyatakan oleh presiden, apalagi kan mereka sebagai seorang pembantu kayak kabinet Iya. atau kejaksaan agung apa di aparat militer gitu loh. Mereka harus benar-benar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh presiden gitu loh. Dan Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada ya yang berhasil diringkus dalam operasi ini gitu. Atau jangan-jangan memang belum tersiar di di media massa atau gimana sebenarnya gambarannya Pran tentang ini gitu loh. Ya kalau sejauh ini kan dari penindakan kemarin kan baru penyitaan alat-alat berat Ya, aja ya di benar. lokasi penambangan ya. Tapi kalau saya melihatnya ujian sesungguhnya dari pemberantasan tambang ilegal ini ya di unsur politiknya ya. Ujian sesungguhnya di ruang politik itu karena ya kita tahu praktik tambang ilegal ini ya seperti saya sebutkan tadi sudah ada dari Rezim-rezim sebelumnya. puluhan tahun kemarin. Iya. Dan ini juga menjadi ujian loyalitas bagi Polri dan Kejaksaan. Selain itu juga TNI sekarang mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak tersandra dengan kepentingan rezim sebelumnya ya. Yang masih aktif dalam pemerintahan atau partai. Tapi jangan lupa, selain aparat, kita juga punya pilar keempat yaitu LSM. Jaringan tambang itu juga sangat berpengaruh untuk itu. Bagaimana sebenarnya jaringan tambang itu harus bermain di dalam hal ini gitu. Ya LSM juga harus Memberikan dukungan pengawasan kan, ya, pengawasan. mendukung dalam operasi militer dan tindakan dari pemerintah ini Iya, ya. Selain itu Prabowo juga harus melindungi aparat-aparat penegak hukumnya yang berintegritas dalam operasi ini untuk melawan politik yang sejauh ini Prabowo juga berada di garis depan untuk membela penegakan hukum. Selain itu kalau saya melihatnya juga selain tindakan ini memang harus dapat dukungan dari berbagai pihak ya. Betul. Tapi selain itu kalau saya melihatnya ada kurangnya satu sih Apa dari itu? operasi ini, karena sejauh ini Presiden Prabowo hanya melihat dari sisi kerugian negaranya aja, penyelamatan kerugian negaranya aja, tetapi ada yang dilupakan kalau dari praktek tambang ilegal ini ada Kerugian lingkungan. dampak sosialnya yaitu kerusakan lingkungannya hidup, jelas di situ betul. yang juga berdampak pada kerugian ke rakyat. Benar, karena memang kerusakan lingkungan itu juga nanti akan menjadi misalnya penyakit. Kita pernah ada kejadian itu Ada di efeknya Minahasa ya, tentang tragedi Minamata itu bagaimana bahan untuk pengurai tambang yaitu merkuri itu sampai bisa meradiasi Iya. kulit rakyat segala macam, jadi menimbulkan penyakit kan gitu. Nah, itu mungkin Lulu sendiri punya gambaran mungkin sedikit untuk Bang Lulu. Ini terkait kalau hanya tadi Efran bilang bahwa ada yang tindakan penyitaan ya alat-alat berat. Kalau cuman hanya penyitaan berat
alat berat mah cuman kayak sebuah drama aja ya. Kayaknya Iya, yang itu. dibutuhkan adalah bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah emang pemberantasan secara keseluruhan gitu loh, bukan hanya alat berat aja yang ada di lokasi, tapi kita yang penting itu malah di balik itu loh, backing-backingnya yang emang harus segera emang menjadi sebuah yang menjadi perhatian ini ya dari tim operasi ini ya, bahwa itulah yang intinya itu ya mereka gitu loh, bukan karena kan kalau alat berat itu yang ininya juga cuman orang-orang kecil lah yang ngelaksanain di bawah kan, ya pelaksana aja. Tapi kan yang intinya itu kita itu harus ngeberantas itu emang cukong-cukongnya, backing-backingnya, bohir-bohirnya ini yang emang bermain di situ gitu loh. Karena mereka lah yang emang memiliki peran penting gitu dengan aktivitas tambang ilegal itu gitu loh. Kalau pelaksanaan di bawah kan mereka hanya pelaksana gitu, hanya buruh gitu loh. Mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Cuman emang mereka karena mereka juga emang butuh pekerjaan gitu untuk hidup ya keluarganya. Kan yang penting mah intinya di balik itu backingnya itu gitu loh. Jangan hanya kalau cuma hanya itu mah jadi hanya drama belaka gitu loh. Yang setuju. Penindakan secara hukum ya, dan khususnya bagi para backingnya ya difokuskan ke situ gitu loh. Bukan hanya itu mah kalau aku bilang hanya ece-ece aja, itu mah hanya drama aja bahwa ada bukti ada kerja cuman gitu aja. Tapi yang penting kan ya backingnya itulah intinya. Mudah-mudahan itu memang baru tahap awal ya penertiban ya. Kedepannya kita masih menunggu terus bagaimana reaksi sikap dari pemerintah ini, apakah mampu untuk memberantas tambang ilegal yang untuk tegas ya, untuk tegas ketegasannya ya. Bagaimana ketegasannya gitu, jangan sampai ini menjadi sinyal sebenarnya mengapa Presiden langsung meminta Menteri Pertahanan dengan alasan kedaulatan ekonomi, kedaulatan rakyat. Sebenarnya untuk aparat hukum sendiri, khawatirnya memang Presiden juga udah menggambar bahwa ada apa-apa di aparat hukum. Nah itu makanya masuk ke militer. Tapi tapi kita tidak bisa bersangka lebih jauh ke mana-mana gitu karena kita memang. Cuman kan kalau di masyarakat secara luas udah yang aparat pengorban itu udah menjadi hal yang umum gitu loh. Udah menjadi ini ya, konsumsi umum bahwa mereka berpikirnya harus udah rahasia umum, arahnya ke situ gitu loh. Karena mereka lah yang punya kekuatan gitu loh, untuk bisa menjadi backing di balik itu gitu loh. Tinggal bagaimana nanti Presiden atau Menteri Pertahanan ini menggerakkan aparatnya atau militer di bawahnya. Untuk di daerah-daerah ada militer sendiri, bagaimana mereka bergerak untuk itu menunjukkan keseriusan dari pemerintah kita memberantas tambang ilegal gitu. Baik sahabat Lampung Pos, sampai di sini bedah tajuk podcast bedah tajuk Lampung Pos membahas tentang operasi dari Presiden Prabowo dan Syafri Samsudin tentang pemberantasan tambang ilegal ini. Kalian juga bisa memberikan masukan, saran dan komentar dengan memasukkan komentar di kolom komentar di bawah video ini gitu. Jangan lupa subscribe channel Lampung Pos Update dan juga menekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Jangan lupa like and share konten-konten dari kami. Kalian juga dapat berlangganan koran digital Lampung Pos. Saksikan terus Lampung Pos Update. Mengungkap fakta, menjaga akal sehat.